Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zam Rusdi, NIM 1852054 kelas 5A, Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu makalah komunikasi fiber optik. Ya, kita mulai. Pada latar belakang, bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang, fiber optik adalah merupakan satu jenis kabel yang terbuat dari bahan kaca atau jenis plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mengirim sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Perkembangan teknologi kabel fiber optik sampai saat ini telah dapat menghasilkan pelemahan atenuation kurang dari 200 dB per kilometer, dan lebar jalur bandwidth yang besar sehingga kemampuan dalam pengiriman data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan menggunakan kabel konvensional seperti kabel UTP. Rumusan masalah yang digunakan dalam makalah fiber optik ini yaitu: 1. Pengertian kabel fiber optik, menjelaskan macam-macam dan prinsip kabel optik. 3. Mengulas sejarah kabel fiber optik, memamerkan sistem komunikasi kabel fiber optik. 5. Kelebihan dan kekurangan fiber optik, generasi perkembangan fiber optik. 7. Karakteristik fiber optik. Tujuannya dari makalah fiber optik ini, tujuan dari makalah komunikasi fiber optik ini yaitu untuk mendukung akses yang dapat dibutuhkan teknologi yang baru, sehingga dapat mendukung secara penuh akses informasi yang didapatkan. Dengan adanya teknologi fiber optik, akses jauh lebih cepat dibanding dengan kabel tembaga. Selanjutnya kita ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian serat optik atau fiber optik. Serat optik atau fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terhubung dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai sektor yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Perkembangan teknologi serat optik saat ini telah dapat menghasilkan pelemahan atenuation kurang dari 20 dB per kilometer, dengan lebar jalur bandwidth yang besar sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional.
Dengan demikian serat optik sangat cepat digunakan terurai dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Pada prinsipnya serat optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya dan merambat di dalamnya. Yang kedua, macam-macam fiber optik. Pembagian serat optik dapat dilihat dari dua macam perbedaan. Satu, berdasarkan mode yang dirambatkan. Singkat mode, serat optik dengan corai yang sangat kecil. Diameter mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalam tidak terpantul ke dinding. Sliding multimode. Serat optik dengan diameter corai yang agak besar membuat laser di dalamnya akan terpantul di dinding sliding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari serat optik jenis ini. Macam-macam fiber optik yang kedua yaitu berdasarkan indeks bias corai. Step index. Pada serat optik, step index corai memiliki indeks bias yang homogen. Gradient indeks bias corai semakin mendekat ke arah shading semakin kecil. Jadi pada grading indeks pusat corai memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Serat grading indeks memungkinkan untuk membawa baterai yang lebih besar karena pelebaran pulsa yang terjadi dapat diminimalkan. Reliabilitas dari serat optik dapat ditentukan dengan satuan BER, bit error rate. Salah satu ujung serat optik diberi masukan data tertentu dan tujuan yang lain mengolah data itu dengan intensitas laser yang rendah dan dengan panjang serat optik beberapa kilometer. Maka akan menghasilkan kesalahan. Jumlah kesalahan persatuannya. Waktu tersebut dinamakan BER. Dengan diketahui maka jumlah kesalahan pada serat optik yang sama dengan panjang yang berbeda dapat diperbarui besarnya. Yang 2.3 Sejarah fiber optik. Penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi besar sudah dapat digunakan sejak zaman dahulu. Baru sekitar tahun 1930-an, para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Percobaan ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil yang dicapai tidak bisa langsung memanfaatkannya. Namun, harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lebih lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuwan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototipe seperti serat optik yang sampai sekarang dipakai, yaitu yang terdiri dari atas gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar awal tahun 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Di lain pihak, para ilmuwan selain mencoba untuk memadu cahaya melewati gelas serat optik, namun juga mencoba untuk menjinakkan cahaya.
keras itu pun berhasil kita lanjutkan lagi. 2.4 keuntungan dan kekurangan fiber optik. Generasi berikutnya terdiri dari alat outdoor pengubah kelebihan fiber optik. Satu, perkembangan membawa lebih banyak informasi dan pengantar informasi dan lebih akurat dibandingkan dengan kabel tembaga dan kabel begawan. Kabel fiber optik mendukung data rata yang lebih besar, jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel sound, sehingga menjadikan ideal untuk transmisi sering sinyal data digital. Kabel terdapat segala jenis informasi, termasuk kilat, dan tidak bersifat mengantarkan listrik, sehingga tidak terpengaruh terhadap tegangan listrik, tidak seperti kabel sehingga yang bisa langsung data karena pengaruh tegangan listrik. B. Kekurangan fiber optik. Biaya yang mahal untuk peralatan. 2. Perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. 3. Perlu peralatan khusus dalam prosedur pembagian, pemakaian, dan pemasangan. 4. Untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga yang ahli di bidang ini. 5. Selain merupakan keuntungan, sifatnya yang tidak menghantarkan listrik juga merupakan kelemahan, karena mesti memerlukan alat pembangkit listrik eksternal. 6. Bila menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Ada 2.5 generasi perkembangan fiber optik. Generasi pada 2.5 saya akan menjelaskan 2 saja. Generasi pertama mulai 1975. Sistem masih sederhana dan menjadi berdasar lagi sistem input, misal suara, menjadi sinyal listrik, transmisi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang, merupakan LED dengan panjang gelombang 0,87 mm serat silikon sebagai penghantar sinyal gelombang repeating, sebagai penghangat gelombang yang melemah di perjalanan durasi, mengubah sinyal gelombang menjadi sinyal listrik berupa folder detektor alat cathode, mengubah sinyal listrik menjadi output, misal suara. Repeater bekerja melalui beberapa tahap. Mula-mula ia mengubah sinyal gelombang yang sudah melemah menjadi sinyal listrik, sudah berkuat, dan mengubah kembali menjadi sinyal gelombang. Generasi pertama ini pada tahun 1978 dapat mencapai kapasitas transmisi sebagai 10 GB/s. 2. Generasi kedua mulai 1981 untuk mengurangi efek dispersi, ukuran teras serat diperkecil agar menjadi 2 mode tunggal. Indeks bias kulit dibuat sedekat-dekatnya dengan indeks bias teras. Dengan sendirinya transmisi juga diganti dengan dioda laser panjang gelombang yang dipancarkan 1,3 mm. Dengan modifikasi ini, generasi kedua mampu mencapai kapasitas transmisi 1000 GB/s, 10 kali lipat lebih besar daripada generasi pertama. 2.6 adalah karakter fiber optik. Teknologi komunikasi fiber optik ternyata cukup banyak jenis dan karakter ini akhirnya membuat jenis-jenis konektor, jenis kabel, jenis perangkat yang dikonversikan pula. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik yang juga mempunyai perbedaan cara kerja dan fitur-fitur yang dihasilkan. Teknologi komunikasi fiber optik menjadi berbagi menjadi beberapa jenis disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor struktur dan media pembawanya dan faktor prototipe dari sistem transmisi. Kedua faktor ini yang menyebabkan perbedaan kualitas dan harga pada komunikasi fiber optik secara garis besar. Faktor tersebut lebih banyak berkurang
pada vis berkurang. Banyak berkurang pada fisik dari media pembawanya, yaitu serat. Kata fisik dari serat tersebut cukup mempengaruhi untuk kelangsungan transmisi data, sedangkan faktor prototipe sistem transmisi akan lebih banyak berkurang mengenai bagaimana sinyal data tersebut diperlakukan di dalam media pembawanya. Modifikasi dan dari kedua faktor tersebut akan membuat teknologi fiber optik menjadi varian produksi. Ya, pada bab 3 yaitu penutupan, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah fiber optik adalah salah satu transmisi yang memiliki sedikit sekali berkendala. Itu dapat dibuktikan dengan sangat pesat perkembangan penggunaan fiber optik di dalam bidang telekomunikasi. Fiber optik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu SIG, mode step index, multimode step index, dan multimode glider index, di mana pada umumnya tipe multimode biasanya dipakai untuk jarak yang dekat, sementara signal mode untuk jarak yang cukup jauh. Fiber optik sendiri sangat besar sekali kapasitas untuk transfer datanya. Fiber optik sangat cocok sekali dengan keadaan geografi di Indonesia, khususnya di Jawa, karena daerahnya tidak terlalu banyak yang curam. Untuk sarannya, semoga dengan adanya transmitter fiber optik dan ini kualitas telekomunikasi di Indonesia lebih maju lagi dan lebih merata ke seluruh Indonesia. Untuk daftar pustakanya seperti ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.